Di video kali ini kita akan mempelajari tentang HTML. Jadi HTML ini adalah salah satu komponen yang perlu kita kuasai di dalam pemrograman front end. Jadi di sini fungsi HTML ini adalah sebagai pembuat kerangka dari halaman web yang akan kita bangun, dan nantinya ada beberapa sintaks yang harus kita kuasai untuk membuat tampilan HTML itu menjadi terstruktur dan memiliki fungsi-fungsi tertentu. Oke, jadi di sini ada beberapa pembahasan tentang materi HTML ini. Ada 10 pembahasan yang nantinya akan kita ulas satu persatu. Oke, kita mulai dari pembahasan tentang HTML itu sendiri ya. Jadi apa itu HTML? HTML adalah Hypertext Markup Language, yaitu sebuah fondasi di dalam pembuatan halaman web. Jadi ketika kita mengakses halaman web, sebenarnya halaman web tersebut dibangun menggunakan kode-kode atau sintak-sintak HTML. Contohnya adalah seperti di tampilan ini. Format dokumen HTML ini harus disimpan di dalam extension .html ya. Kemudian di dalamnya ada struktur kode-kode HTML yang harus kita susun untuk nanti akan diterjemahkan menjadi bentuk visual oleh web browser. Definisi HTML sendiri adalah bahasa markup standar yang digunakan untuk membuat dan menyusun konten di halaman web. Jadi HTML ini bukan bahasa pemrograman ya, seperti halnya C++ atau Pascal atau PHP dan lain sebagainya. Tetapi HTML ini adalah bahasa markup yang menggunakan serangkaian elemen untuk membungkus konten. Nah, elemennya ada beberapa macam. Misalkan ada heading, paragraf, link, dan sebagainya ya. Jadi fungsi HTML ini adalah untuk membangun struktur konten sebuah web. Jadi bukan digunakan untuk menangani proses pemrograman di dalam membangun sebuah web. Dia hanya menangani pembuatan struktur konten yang akan tampil di halaman web browser. Nah, struktur dasar HTML ini dibuat yang pertama adalah mendeklarasikan tipe dokumen. Di sini kita akan membuat format HTML yang wajib diisi adalah menambahkan dokumen atau doctype HTML. Ini untuk memberitahu browser bahwa HTML ini dibangun menggunakan teknologi HTML5 ya. Jadi di dalam sintaks HTML yang pertama harus kita masukkan adalah kita menuliskan sintaks doctype HTML. Ini untuk menunjukkan kepada browser bahwa dokumen yang sedang diakses adalah dokumen HTML5. Kemudian ada sintaks HTML. Ini merupakan elemen root atau pembungkus keseluruhan dari konten HTML. Jadi di sini semua sintaks ini akan dibungkus di dalam sintaks HTML sebagai root dari dokumen HTML ini. Kemudian ada sintaks head, yaitu berisi metadata. Di sini untuk head ini berisi metadata yang digunakan untuk dikenali oleh browser ya. Kemudian di sini ada title untuk memberi judul pada title bar pada browser kita. Kemudian di dalamnya kita bisa menambahkan file atau menambahkan sintaks CSS ya. Secara internal di sini kita bisa menambahkan sintaks CSS dengan menambahkan
style seperti ini, atau file CSS yang bisa kita panggil di external file di luar file HTML. Kemudian kita juga perlu menambahkan body ya. Jadi untuk konten yang akan dilihat oleh pengguna itu ada di dalam sintaks body ini. Nah, di sini dianjurkan untuk selalu menyertakan doctype HTML, walaupun ini sebenarnya tidak wajib ya, tetapi ini perlu ditambahkan agar browser ini bisa merender pada mode standar HTML yang sudah disepakati. Oke, untuk sintaks selanjutnya kita mempelajari elemen heading ya. Jadi elemen heading ini berfungsi untuk membuat judul pada halaman HTML. Oke, kita coba jalankan ya. Di sini untuk membuat heading ini kita bisa menambahkan sintaks H1 sampai H6. Jadi masing-masing fungsi sintaks H1, H2, H3, H4, H5 dan H6 ini memiliki level ukuran yang berbeda-beda yang menunjukkan bahwa judul utama dan juga subjudulnya ini ditentukan oleh heading ini. Kita coba lihat. Nah, jadi seperti ini dari H1 heading level 1, H2 heading level 2 dan seterusnya sampai yang paling rendah adalah H6. Kemudian di sini sintaks untuk paragraf menggunakan P ya. Untuk sintaksnya menggunakan sintaks P seperti ini. Kemudian untuk kontennya atau isi teksnya ini dimasukkan di dalam sintaks paragraf seperti ini. Maka dia akan membuat paragraf 1, kemudian ada paragraf 2 dan paragraf 3. Selanjutnya untuk text formatting pada HTML kita bisa membuat format teks sesuai dengan fungsi yang kita inginkan ya. Misalkan di sini kita ingin menambahkan teks dengan format tebal atau bold. Kalau di sini kita menggunakan strong ya. Kita menggunakan strong, maka nanti teksnya akan menjadi tebal seperti ini. Kita juga bisa menambahkan format yang lain, misalkan untuk miring kita menggunakan sintaks M. Kemudian untuk teks yang disorot atau diberi stabilo ya, ada backgroundnya, di sini kita menambahkan sintaks mark. Kemudian untuk membuat teks kecil itu small, untuk teks yang dicoret itu pakai del, teks yang di baris bawah ini atau underline ya, kita bisa menggunakan ins. Kemudian untuk teks yang berada di bawah teks normal itu menggunakan sub untuk subscript ya. Kemudian kalau teks yang di atas seperti ini atau subscript, superscript, kita menggunakan sub. Nah, jadi di sini kita bisa lihat, kita jalankan. Nah, seperti ini. Ini adalah kode yang dibuat menggunakan HTML sesuai format yang kita gunakan. Kemudian di browser maka akan tampil seperti ini ya. Oke, selanjutnya adalah link dan gambar. Kita bisa menambahkan links atau tautan ke halaman yang lain menggunakan anchor atau tags A ya. Jadi kita menggunakan tag A seperti ini untuk membuat hyperlink, dan di dalamnya kita perlu menambahkan atribut href. Nah, di sini contohnya adalah href, kemudian diikuti di dalam tanda petik ini adalah URL yang akan kita tuju. Nah, kemudian di dalam sintaks HTML-nya kita tambahkan teks linknya seperti apa. Misalkan seperti ini, ahref, kemudian di dalamnya kita tambahkan tanda petik ya di dalam href ini, kemudian kita masukkan link https://google.com. Maka nanti link ini akan ketika diklik akan mengarah ke google.com. Nah, untuk teksnya kita masukkan Google seperti ini. Di sini ada tambahan atribut target
underscore blank, maka dia akan membuka halaman di tab baru ya. Ini adalah opsional saja. Kita lihat previewnya. Nah, hasilnya seperti ini. Linknya akan muncul di dalam teks ini. Kemudian yang kedua adalah image atau gambar. Kita bisa menambahkan gambar pada halaman HTML menggunakan sintaks img, kemudian atributnya menggunakan src dan diikuti oleh nama file atau URL dari gambar yang akan kita tampilkan. Kita lihat contohnya di sini img src, kemudian di sini diikuti oleh URL gambar, atau bisa juga berupa file dengan extension gambar ya, bisa .jpg, .png atau .gif dan sebagainya. Oke, kita lihat tampilannya, maka akan muncul gambar seperti ini. Nah, selanjutnya adalah list atau daftar. Kita bisa membuat daftar list ya menggunakan sintaks ul dan li. Jadi ul ini nanti akan memberikan tampilan list dengan format unordered list ya. Jadi nanti untuk setiap listnya akan ditandai dengan bullet point atau tanda titik ya. Kita lihat cara penulisannya, dibuka dengan ul, kemudian masing-masing listnya ditulis dengan li seperti ini. Kita lihat. Nah, ini adalah format unordered list. Jadi dia listnya tidak ada urutannya seperti itu. Nah, berbeda dengan ordered list menggunakan ol, maka nanti di sini kalau kita tulis ya ordered list, dia akan muncul tulisan atau urutan 1, 2, 3 dan seterusnya. Ya, ini bisa muncul angkanya secara otomatis kalau kita memakai ordered list. Nah, kita bisa menambahkan nested list ya. Jadi di dalam list kita bisa menambahkan list lagi. Caranya ya kita perlu menambahkan ul lagi di dalam list tersebut ya. Maka hasilnya akan seperti ini. Ini list utama, kemudian ini adalah list yang ada di dalam list utama ya. Misalkan list utamanya front end, sublistnya atau list tambahan di dalamnya itu kita bisa menambahkan HTML, CSS, JavaScript. Selanjutnya kita akan belajar cara membuat tabel di HTML. Untuk membuat tabel kita menggunakan sintaks table. Kemudian kita bisa membuat kelompok header tabelnya menggunakan thead ya. Jadi untuk membuat bagian headernya menggunakan thead, kemudian untuk membuat bodinya tbody. Nah, di dalamnya kita bisa menambahkan baris atau row ya menggunakan tr, kemudian untuk sel headernya menggunakan th, untuk sel datanya menggunakan td, kemudian untuk caption ini bisa menggunakan sintaks caption. Sintak untuk tabelnya seperti ini ya. Jika kita lihat, kita preview, nah maka akan muncul seperti ini. Misalkan ini ada headnya sebagai headernya, nomor, nama, kelas, nilai. Nah, maka di sini akan muncul nomor, nama, kelas, nilai. Oke, selanjutnya kita akan belajar tentang formulir atau forms. Jadi di HTML kita bisa menambahkan formulir menggunakan sintaks form ya. Nah, sintaks form ini memiliki atribut action dan method. Contohnya di sini kita ketika menambahkan form kita bisa menggunakan action. Misalkan di sini kita menambahkan action sama dengan ini, bisa kita arahkan ke halaman
yang lain, misalkan input.php. Kemudian metode kita bisa memilih antara dua jenis metode, yaitu post atau get ya. Post atau get. Nah, di dalam form ini kita bisa menambahkan fungsi input yang dibutuhkan, misalkan input berupa teks, email, password, number, atau date ya, dan masih banyak lagi. Kita bisa menambahkan jenis-jenis input. Kemudian kita bisa menambahkan text area, yaitu input yang digunakan untuk teks yang panjang atau multi baris. Kemudian untuk drop down menu ya, untuk menu pilihan menggunakan select dan option. Kemudian untuk pilihan kita bisa menggunakan radio atau checkbox. Dan untuk label kita bisa menambahkan label. Kemudian untuk tombol submit kita bisa menambahkan sintaks button seperti ini. Kita lihat hasilnya. Nah, di sini ada input teks. Jika kita memasukkan teks ini, misalkan nama lengkap Anton, email antonarizal@gmail.com. Kemudian di sini password, tipe password, maka dia akan disembunyikan secara otomatis ya. Kemudian ada menu drop down select, ini adalah select option. Kemudian ada checkbox ya, bisa kita centang. Kemudian di sini tombol button. Nah, ini adalah sintaks untuk membuat formulir atau form di HTML. Nah, selanjutnya kita akan mempelajari tentang semantik HTML. Nah, apa itu semantik HTML? Semantik HTML yaitu elemen semantik yang memberitahu browser arti dari konten, bukan hanya tampilan. Contohnya misalkan di dalam konten kita menambahkan artikel seperti ini, maka dia akan dikenali di browser sebagai bagian dari artikel ya, sebagai konten artikel yang nanti akan dibaca oleh web browser. Nah, semantik HTML ini ada beberapa bagian yang sering digunakan. Yang pertama adalah header. Ini biasanya digunakan di bagian atas halaman. Kemudian ada navigation atau nav, di sini menggunakan sintak nav. Kemudian untuk konten utama itu dibungkus menggunakan sintak main. Kemudian untuk artikel, konten artikel menggunakan sintaks artikel. Kemudian untuk bagian semantik menggunakan section. Untuk konten samping atau sidebar itu biasanya menggunakan aside seperti ini. Kemudian untuk bagian yang paling bawah halaman dia dipakai footer. Kita lihat hasilnya. Nah, jadi pembagian halaman HTML ini yang paling atas ini biasanya untuk header ya, biasanya berisi logo dan judul. Kita bisa memecah atau membagi bagian HTML ini menjadi header, ini yang paling atas. Kemudian ada bagian navigation ya, biasanya di samping header atau di bawah header ya. Ini kita bisa menambahkan menu ya, bisa menambahkan menu home, about, kontak, dan lain sebagainya. Ini ada di bagian navigation atau nav. Kemudian untuk menu utama kita menggunakan main ya. Untuk halaman utama biasanya berisi teks, berisi artikel, gambar, dan lain sebagainya, itu di dalam main. Kemudian untuk sidebar atau tampilan bagian samping itu menggunakan aside seperti ini. Dan bagian yang paling bawah biasanya berisi copyright atau data tentang webnya ya, itu di bagian footer. Nah, untuk teknologi HTML5 yang terbaru ini sudah mendukung penyematan audio, video, dan elemen multimedia yang lain ya. Jadi kita bisa menambahkan file video, menampilkan file video ya, dan beberapa atribut yang dibutuhkan. Misalkan untuk
play dan sebagainya itu kita gunakan atribut kontrol, kemudian ada autoplay, loop, mute, dan poster untuk menampilkan video. Kemudian untuk audio kita gunakan sintak audio ya. Ini bisa digunakan untuk memutar audio. Sama seperti video ada fitur kontrolnya ya untuk play dan juga stop gitu ya. Kemudian ada yang selanjutnya adalah figure atau fig caption ya, digunakan untuk membungkus media fig caption. Kita lihat tampilannya. Untuk kodenya, penulisannya, misalkan kita ingin menampilkan dari YouTube ya, bisa menggunakan iframe. Biasanya sintak untuk menampilkan video di YouTube itu sudah diberikan dari YouTube ya. Kita bisa share, kemudian ada kode HTML yang bisa kita kopikan ke dokumen kita. Nah, untuk audio sintaknya seperti ini ya, kita bisa menambahkan kontrol, kemudian source audionya menggunakan file dengan format .mp3. Kemudian untuk gambar ini kita bisa menambahkan figure, kemudian atau file multimedia yang lain. Misalkan contohnya adalah untuk menampilkan Google Map atau menampilkan peta ya. Kita lihat hasilnya, kita run. Nah, di sini kebetulan video YouTube-nya tidak tampil ya, bisa jadi karena untuk linknya itu bisa jadi disembunyikan ya. Kita nanti bisa mencoba untuk menampilkan video YouTube yang lain ya. Kita pastikan videonya itu masih bisa diputar di YouTube. Kemudian untuk audio nanti akan tampil audio player seperti ini ya. Kalau dilengkapi dengan kontrol, kita bisa menambahkan ini tampilan untuk play, kemudian untuk audio volume dan sebagainya. Kemudian di sini untuk figure, untuk gambar kita bisa menambahkan caption di gambar ya. Pada gambar kita bisa menambahkan caption dengan fig caption seperti ini. Kemudian untuk menampilkan peta tadi ya, kita menggunakan iframe. Jadi di sini kita bisa menampilkan gambar peta atau Google Maps langsung tampil di halaman HTML kita. Nah, di dalam elemen HTML ini ada beberapa yang perlu kita pelajari dan kita ketahui ya, karena ini akan banyak dipakai di berbagai project. Misalkan ID ya, ada atribut ID, class, style, title, hidden dan sebagainya. Ini nanti akan sangat berhubungan dengan elemen HTML yang lain dan juga berhubungan dengan CSS serta JavaScript. Kemudian elemen baru di HTML, karena HTML5 ini selalu berkembang ya di teknologi browser, sehingga nanti mungkin akan muncul sintak HTML baru yang bisa kita tambahkan ya. Misalkan di sini ada elemen canvas, ini bisa kita gunakan untuk membuat gambar ya, membuat grafis di HTML di halaman browser ya. Ya, kemudian ada SVG untuk menampilkan format gambar dengan format SVG dan lain sebagainya. Nah, kemudian ada elemen input yang bisa kita tambahkan di dalam form input ya. Ada format email, URL, date, time, color. Jadi kita sekarang sudah bisa membuat color picker ya, langsung dari web browser ya. Kalau dulu kita perlu menambahkan fungsi tambahan menggunakan JavaScript, tapi dengan teknologi HTML5 ini sudah mendukung berbagai input jenis atau tipe yang baru ya. Termasuk ada tanggal, number, telepon dan sebagainya.